Jadi di sini kami mengambil dari kelas 2 kelas A. Materinya sayangan lingkungan, membedakan sampah organik dan non organik. Cara belajar membaca kata-kata sederhana dengan fasih dari bacaan dan atau tayangan yang lebih bisa tentang diri, keluarga, kesehatan dan atau lingkungan sekitar, dan memahami isi bacaan dan atau tayangan lingkungan sekitar. Tujuan belajarnya melalui permainan skate petualangan kapal sampah, peserta didik kelas 2 SD mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan sampah organik dan non-organik dengan tepat, minimal memperoleh penempatan 80% dari seluruh soal yang diberikan. Selanjutnya ada latar belakang dari masalah. Yang pertama, banyaknya siswa SD yang bisa membaca lancar tetapi kesulitan memahami isi teks. Yang kedua, banyak siswa kelas 2 SD masih kesulitan membedakan mana sampah organik dan mana sampah yang non organik. Kemudian yang ketiga, metode membaca konvensional atau guru membacakan siswa minimal cenderung pasif dan monoton sehingga minat baca menjadi menurun. Selanjutnya, keterbatasan variasi teks bacaan yang menarik dan sesuai usia membuat siswa cepat bosan, terutama di era digital, di mana anak lebih terbiasa dengan visual dan interaktivitas. Nah, selanjutnya itu ada solusinya itu untuk kelas 2 SD mengubah teori membosankan menjadi misi penyelamat dunia nyata. Nah, seterusnya itu kita merancang media digital yaitu game Scratch yang berjudulnya pahlawan sampah. Nah, nanti di game tersebut ada materi terlebih dahulu. Di materi tersebut tidak hanya sebuah teks saja, tetapi nanti ada gambar untuk dipahami murid siswa kelas 2. Sebelum karena murid kelas 2 SD belum sepenuhnya lancar membaca, jadi guru ikut membantu untuk memulai game. Lalu yang kedua, siswa membaca petunjuk sebelum memulai game, memilih tempat sampah organik atau non organik. Nah, di akhir permainan muncul skor. Jika masih salah, sampah yang akan kembali. Jadi murid nanti jika sampah tersebut salah, nanti akan kembali ke tempat semula dan murid akan memilih tempat sampah yang benar. Dari untuk selanjutnya ada peta perjalanan pahlawan. Itu cara kerjanya yang pertama, nanti akan mengklik membaca petunjuk. Lalu yang kedua itu memahami materi dulu. Selanjutnya memilah sampah, dan yang terakhir itu skor dan evaluasi atau berkendali jika game over. Lalu ada tipe pahlawan atau keunggulan produk. Nah, di sini ada belajar bermain, itu interaktif. Lalu yang kedua ada tampilan menarik dan berwarna. Melatih kemampuan membaca, melatih berpikir kritis, dapat dimainkan secara berkelompok, dan penilaian otomatis melalui sistem skor. Nanti kalau ada teks dan petunjuk dalam game ini untuk meningkatkan literasi membaca, visualisasi sampah organik dan non organik ini untuk mengenalkan klasifikasi jenis sampah. Jadi tidak hanya sebuah teks, lalu ada misi menyelamatkan itu membangun petunjuk. Lalu sistem bermain itu berkelompok untuk melatih kerjasama tim. Interaksi memilih tempat sampah itu meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Lalu ada strategi bertempur kelas atau strategi bertemu di implementasi. Yang pertama, guru menjelaskan. Nah, guru memberikan pengantar materi dulu sebelum misi dimulai. Lalu yang kedua, bentuk pasukan, yaitu siswa akan dibagi ke dalam kelompok kecil berisi 2-3 orang. Lalu yang ketiga, misi berlangsung. Siswa bermain dan berdiskusi. Guru mengamati proses siswa. Lalu yang keempat, evaluasi akhir, yaitu skor otomatis dari game digunakan sebagai hasil evaluasi pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya, media Scratch penerimaan dari sampah organik dan non organik menjadi pengalaman belajar yang sangat menyenangkan. Melalui pengalaman interaktif ini, siswa kelas 2 SD dapat memahami materi dengan mudah dan tujuan pembelajaran berhasil tercapai. Nah, untuk report ini. Nah, di sini kami sudah menuliskan cara bermainnya. Di sini lalu ada catatan juga. Di sama yang pertama. Di sini di bagian yang pertama itu kita lihat. Itu materi kodenya. Nanti mungkin kita akan berbagi akan itu halaman pertama itu ada petunjuk mulai sama diplomat. Diplomat itu ada identitas kita, ada 3 jihad, jadi sama jihad. Lalu ada petunjuk. Nah, sebelum murid memulai membaca petunjuk terlebih dahulu. Nah, nanti petunjuknya seperti ini, singkat, tidak banyak teks. Lalu mulai. Nah, dimulai ini ada 2, ada tombol materi sama game. Nah, tombol materinya itu dibaca terlebih
itu mulai cek. Nah seperti ini ada gambar sampah organik dan sampah non organik. Tentunya kita menghindari banyak teks karena kelas 2 belum sepenuhnya lancar membaca, jadi kita juga memberikan gambar. Lalu ini untuk jika ini akan sampah organik, jadi ini dimasukkan ke sampah organik. Jika salah nanti akan muncul coba lagi dan boleh berulang 10. Nah ini masukin. Nah ini kalau sampah organik, di anorganik salah, nanti akan muncul kata coba lagi, lalu sampahnya akan kembali ke tempat semula dan nilai berkurang 10. Nah ini jika salah kembali ke tempat semula dan poin kurang 10. Nanti gitu. Nah seharusnya tadi itu ada selama teks itu mungkin ada kesalahan selamat. Nah itu tadi ada kesalahan. Kita tidak menerapkan game over karena nanti sampahnya itu kembali lagi, otomatis murid akan memasukkan ke sampah yang benar. Apakah ada tanggapan dari teman-teman dari Pak? Ya mungkin selama dari depan. Di kelompok tadi apa? Kalau materi itu materi satu Pak ya? Iya. Next game. Nah, ini ada bukunya itu. Kasih bukunya di halaman kita nilai apa berdasarkan kategori yang ini biar mereka apa ini Bukan di awal. Di awal juga. di mana? Oh mungkin di paling depan ya. Kalau ini Bagian ini dipindah ke game. oke tapi soalnya ini kan dia kalau masuk materi jadi nggak sulit toh. Nah kalau enggak ini kalau menurut ya jelas dipindah di gamenya. Itu berarti dimasukkan ke setelah materi itu materi petunjuk game atau Game dulu kan game masuk game lalu nah masuk game dulu nah langsung mulai nah oke kalau ini berarti caranya gimana? ini diseret ke tempat sampah yang benar. Kalau misalnya sama nanti untuk pelajaran ini kembali ke tempat semula lalu nilainya dikurangi 10. Kalau benar nilainya nambah 10. Ada berapa tempat di situ? Ada 5. Bisa nggak konteksnya sama tapi nanti ganti setting ini kan di taman nanti konsepnya sama masih ngumpulin sampah toh tapi bisa nanti ditaruh di apa di kelas jadi ada kayak misalnya 3 jenis lokasi gitu loh bisa di pasar kamu bisa nanti di kelas jadi, tapi nanti jenis codingnya kan sama mungkin ya saya hampir sama tapi nggak ringan lagi kan otomatis apa sprintnya juga beda kan tapi nanti apa anak tadi bisa di lokasi jadi kita ada ya logiku ya tapi nanti kalau kita beda jadi ada misalnya ini karena ini ada sampah di kelas kalau dia masih main di pasar apa namanya kalau kita kayak sungai jadi mereka punya sampah-sampah yang ada di kelas ini biasanya KTP ya kemudian aku punya satu pemahaman kalau ada sampah di kelas kayak gitu aku harus apa ya ujungnya jadi nanti sampah-sampahnya pasti akan cukup beda di tiap lokasi ya sampah yang ada di kelas mungkin nanti akan beda sampah-sampah yang ada di pasar atau di taman. Untuk teman-teman apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Cukup. Ketambahan juga? Baik, terima kasih pada teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.